Pertanyaannya, apakah mungkin seorang yang mengaku mukmin itu kafir menurut Allah? Sangat mungkin, Pak. Silakan baca Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Suatu ketika datang sekelompok orang-orang Arab Badui, Arab pegunungan, Pak, menemui Rasulullah SAW dan menyatakan keimanan mereka di hadapan Rasulullah SAW. Amanna, kami telah beriman. Rasulullah SAW sudah siap menerima keimanan mereka. Kenapa? Walaupun beliau itu seorang Rasul, tapi tetap saja beliau tidak bisa mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Karena yang maha mengetahui hati manusia hanyalah Allah, ya'lamu ma fil qulub. Karena itu salah besar ketika kita misalnya mengatakan, bagaimana mungkin kita mengkafirkan seseorang? Memang betul dia mengucapkan itu, memang betul dia melakukan perbuatan kekufuran, tapi jangan-jangan hatinya tidak seperti itu. Lah kita nggak tahu urusan hati orang. Kita menyatakan seorang itu mukmin atau kafir dari ucapan dan perbuatannya, bukan dari hatinya. Hati nggak pernah kita tahu, Pak. Sekarang saya ambil contoh. Berdiri seorang di samping saya. Lalu di hadapan Bapak dan Ibu sekalian menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pertanyaan saya, muslim nggak dia? Muslim. Kenapa? Lah dia baru menyatakan 2 kalimat syahadat, Pak. Jangan-jangan dia mengatakan itu karena mau menikah dengan seorang wanita muslimah, bukan karena dia meyakini agama Islam. Ya nggak tahu hatinya, Pak. Jadi kita menghukumkan seorang itu muslim dari ucapan dan perbuatannya, bukan pula dari hatinya. Begitu juga ketika kita menghukumkan seseorang itu kafir dari ucapan dan perbuatannya menurut Al-Quran atau sunnah Rasulullah, itu kafir. Urusan hati kita nggak tahu. Jangankan kita, Rasulullah pun tidak tahu hati manusia. Makanya Rasulullah siap menerima keimanan mereka. Allah yang maha mengetahui hati manusia kemudian mengingatkan kepada mereka lewat Rasulullah SAW. Kul, katakan Muhammad, sampaikan pada mereka yang menyatakan kami telah beriman itu, lam tu'minu, kalian belum beriman. Apa ini artinya? Allah menafikan pengakuan keimanan mereka. Jadi sangat mungkin orang yang mengaku beriman itu tidak beriman menurut Allah. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, walakin qulu aslamna, katakanlah bahwa kalian telah Islam. Nah, itu dengan ucapan seorang mengaku muslim. Urusan keimanan itu ada dalam hati. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena keimanan belum lagi masuk ke dalam diri kalian. Allah menyatakan mereka belum beriman. Mulutnya menyatakan kami telah beriman. Pertanyaannya, lalu yang mukmin itu yang bagaimana itu? Yang mukmin itu yang seperti apa? Allah langsung menjawab di ayat 15-nya, Pak. Masih di surat Al-Hujurat itu. Innamal mu'minuna allazina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minun. Kata innama dalam bahasa Arab dikenal sebagai adatul hasr. Yang kalau ini masuk ke dalam satu kalimat, maka apa yang disebut dalam kalimat itu menjadi khusus, Pak. Sehingga hadis Rasulullah SAW yang mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, saya diutus oleh Allah, kata Rasulullah, hanyalah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi risalah Islam ini akhirnya bermuara kepada pembentukan akhlak.
Baik akhlak manusia kepada Allah, akhlak manusia terhadap dirinya sendiri, akhlak manusia terhadap keluarga, terhadap masyarakat, akhlak manusia terhadap lingkungan, terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya. Jadi risalah Islam itu risalah akhlak. Kenapa? Ada kata innama, Pak. Jadi ketika kata innama ini masuk ke dalam kata al-mu'minun dalam satu kalimat, innamal mu'minun, maka ini harusnya diterjemahkan dengan sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah semata-mata yang begini, yang akan dijelaskan oleh Allah dalam ayat itu. Mafhum mukhalafahnya, pengertian di balik itu berarti yang tidak begini bukan mukmin. Yang mukmin itu hanyalah semata-mata nukieu. Berarti lamun teu kieu ya bukan mukmin. Kalau bukan mukmin apa istilahnya? Ya kafir. Nah, siapa yang mukmin itu? Allazina amanu billah, mereka yang beriman kepada Allah. Beriman pada Allah berarti beriman kepada 6666 ayat Al-Qur'an firman-Nya. Wa rasulihi, dan beriman kepada Rasul. Beriman pada Rasul berarti beriman pada sekian ribu hadis-hadis yang sudah disepakati oleh para ulama memang benar itu hadis bersumber dari Rasulullah SAW. Summa lam yartabu, lalu dia tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada keraguan terhadap satu ayat pun, bahkan satu kata pun dalam firman Allah atau hadis. Khusus dalam Al-Quran di awal Al-Baqarah Allah menyatakan zalikal kitabul la raiba fi. Quran itu tidak boleh ada keraguan. Terima ajaran Islam lewat Al-Quran dan As-Sunnah sepenuhnya atau tidak sama sekali. Seperti saya katakan di awal, tidak ada istilah rada mukmin, Pak, rada kafir. Soal apakah dia belum mampu melaksanakan ajaran Islam itu persoalan lain. Tapi soal keimanan dia harus utuh, Pak, harus mengimani. Gak boleh ada satu aturan Allah pun yang diragukan. Bagaimana kita menghukumkan seseorang itu kafir? Sementara dia masih beriman kepada Allah dan melaksanakan sebagian syariat Allah. Sholat dia laksanakan, saum dia kerjakan, haji geus 3 kali. Sekarang pertanyaan saya, iblis itu beriman gak kepada Allah? Saya yakin betul, Pak, keimanan iblis kepada Allah jauh di atas kita, Pak. Kenapa? Bapak Ibu pernah berdialog dengan Allah? Pernah melihat Allah? Iblis berapa kali berdialog dengan Allah? Baca Al-Quran. Berdialog langsung dengan Allah, Pak. Jadi kalau sekarang banyak orang-orang yang sesat di dalam mengimani Allah, lalu dia menganggap itu sebagai Tuhan, lalu disembah-sembah gitu kan, batu disembah dan sebagainya, atau menganggap Tuhan itu punya anak, punya cucu dan lain sebagainya. Iblis tidak mungkin sampai sesesat ini. Keimanan iblis itu. Loh, iblis tahu persis kalau Allah itu tidak punya anak. Ya, iblis berdialog langsung dengan Allah, Pak. Wajarlah kalau iblis dengan keturunannya itu sempat hidup dalam keimanan selama 80.000 tahun, Pak. Lalu kenapa akhirnya iblis itu dilaknat? Hanya karena mengkufuri satu aturan Allah. Disuruh sujud kepada Adam, menolak. Dan menolaknya itu bukan karena malas, Pak. Karena dia yakin bahwa aturan Allah yang satu ini salah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sedangkan kau ciptakan manusia dari tanah. Dari bahan ciptaan jelas saya lebih mulia. Harusnya manusia yang diciptakan dari bahan tanah yang sujud hormat kepada kita. Allah dibalik itu ya Allah, aturan dari Allah. Allah dianggap membuat aturan yang salah. Pira aku teu kafir, Pak.
Makanya ketika Bani Israel sudah tidak punya lagi pilihan, Pak. Bermacam-macam hujah yang mereka lakukan untuk mengkufuri Allah dan aturannya, gak bisa lagi mereka ini kan. Selalu bisa dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam dengan firman-firman Allah yang turun kepada beliau. Maka akhirnya Bani Israel kemudian menyatakan, kalau begitu kami siap beriman. Kami siap beriman dan kami siap melaksanakan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah sepanjang aturan dan hukum Allah itu sesuai dengan hawa nafsu kami. Jadi kalau nanti ada aturan dan hukum Allah yang tidak sesuai dengan logika kami, dengan akal dan perasaan kami tidak akan melaksanakannya. Jadi mereka ingin memilah-milah aturan Allah, mana yang cocok dilaksanakan, yang tidak cocok mereka tinggalkan. Turun Al-Baqarah 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Adakah dengan demikian kata Allah kalian akan mengimani sebagian aturan Allah lalu mengkufuri sebagian aturan Allah lainnya? Ya tidak bisa kata Allah. Imani seluruh aturan Allah atau kufur sama sekali. Allah enggak bisa membiarkan manusia